Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di tempat yang suci, dengan hati yang penuh kesucian, marilah kita semua berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa berarti kita mentaati segala aturan Allah. Bertakwa berarti kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan bertakwa berarti kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari lagi kita akan mengalami pergantian tahun baru dari 2024 ke 2025. Kita sekarang hidup pada dunia yang sudah sangat canggih dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang begitu dahsyat membawa kehidupan kita menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi, dalam bertransportasi, dalam segala aktivitas komunikasi kita lebih cepat dan lebih mudah. Namun ada ekses lain yang nampaknya perlu kita pelajari dan perlu kita hindari, yaitu di dunia yang modern sekarang ini tingkat penyakit stres manusia begitu meningkat besar. Dalam penelitian WHO disimpulkan bahwa begitu banyaknya manusia modern sekarang ini yang terkena penyakit stres, perbandingannya adalah 1 dari 4 orang mereka terkena penyakit stres. Stres adalah sebuah penyakit jiwa, penyakit mental, di mana seseorang melakukan sesuatu dengan penuh tekanan, dengan penuh rasa tidak normal, sehingga penyakit stres ini akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan seseorang, dalam dia berpikir, dalam dia bertindak, dalam dia memberikan keputusan. Terjadi hal-hal yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Dan kita juga melihat banyak orang yang sudah terkena penyakit mental ini berusaha untuk menghilangkannya, tapi dengan cara-cara yang tidak atau tidak tepat menurut pandangan agama.
mereka justru datang ke tempat-tempat hiburan, mereka justru datang ke tempat-tempat yang penuh maksiat, ke tempat bar, ke tempat lainnya yang penuh dengan dosa dan maksiat. Justru bukan menyembuhkan penyakit stresnya, tapi justru menambah penyakit stresnya tersebut lebih parah lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan kita, Dia adalah yang sangat mengetahui bagaimana kita mengobati penyakit stres yang sangat berbahaya tersebut. Karena pada intinya orang-orang yang stres itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu resep yang sangat ampuh untuk mengobati penyakit stres yang dialami oleh orang-orang modern sekarang ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Antara lain yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua itu dapat mengobati stres? Karena doa orang tua, restu orang tua adalah sesuatu yang sangat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi seorang anak. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan pernah mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Apapun pangkatnya, sebesar apapun kekayaannya, sehebat apapun karir yang dia miliki, tapi dia menyakiti kedua orang tuanya, tidak akan pernah kebahagiaan didapati oleh si anak tersebut. Oleh karena itu, saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Dan telah kami tetapkan kepada manusia kewajiban mereka untuk menyembah Allah, dan setelah itu adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Apabila orang tua ridha dan senang, Allah pun akan ridha dan senang. Tapi kalau orang tua kita marah murka, maka Allah pun akan marah dan murka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu, apabila orang tua kita masih ada, maka berbuatlah sekuat tenaga untuk menyenangkan hatinya, untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi kalau mereka sudah meninggal, maka kita doakan mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tilawatil Quran atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat menenangkan hati dan jiwa kita.
Orang-orang yang stres, orang-orang yang ada dalam tekanan mental, apabila dia baca Al-Quran secara rutin dan kontinu, maka kegundahan, maka tekanan jiwa akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang memiliki kekuatan spiritual, yang memiliki kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia adalah obat bagi penyakit yang diderita oleh jiwa manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, dan tidaklah aku turunkan Al-Quran ini kecuali sebagai penawar, sebagai obat bagi apa yang diderita oleh hati, oleh jiwa dan pikiran manusia. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran setiap hari, paling tidak setelah salat subuh dan salat maghrib, atau lebih banyak akan lebih baik lagi. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kebahagiaan dan ketenangan kita peroleh. Semakin jauh kita dari Al-Quran, semakin kita tidak mau membacanya, maka penyakit stres akan bisa terus lebih parah dan lebih parah lagi. Yang ketiga adalah berdoa. Ada orang yang mengatakan doa itu tidak penting, yang penting kerja, yang penting usaha. Memang secara logika itu bisa dibenarkan, tapi sesungguhnya haruslah diingat bahwa tidak semua orang berhasil dalam usaha dan kerjanya. Mungkin ketika dia berhasil merasa bangga, tapi ketika dia gagal, banyak yang putus asa, banyak yang stres, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki satu gantungan spiritual, satu hubungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia miliki sama sekali itu. Tapi bagi orang-orang yang berdoa, bagi dia kegagalan adalah sebuah pelajaran. Bagi dia kegagalan adalah sebuah teguran dari Allah. Bagi dia kegagalan adalah memberikan satu pelajaran bahwa dia harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Dengan kegagalan dia akan hadapi dengan penuh kesabaran. Dengan kegagalan justru dia akan lebih banyak lagi berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa stres, tidak ada rasa putus asa, apalagi akan mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, banyaklah kita berdoa selain kita berusaha dan bekerja. Karena bekerja dan doa merupakan sebuah perintah Allah yang harus kita jalani kedua-duanya secara seimbang dan berkelanjutan. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, meminta, bermunajat kepadanya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita berdoa, semakin senang Allah. Tapi jika kita tidak berdoa dan tidak memohon, justru Allah membenci kelakuan kita tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
doa kita pasti akan diijabah oleh Allah. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Ada yang spontan, langsung dibuktikan ketika itu. Tapi ada juga yang ditunda karena memang belum tepat waktunya. Tapi yang ketiga caranya adalah kita dijauhkan dari segala bala mara bahaya yang akan merugikan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah obat stres adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya dalam keadaan bagaimanapun. Di tempat manapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir adalah ibadah yang ringan, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh semua kita. Namun banyak orang yang tidak mau atau menjauhi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tanda-tanda kehidupan adalah berzikir. Tanda-tanda kematian adalah orang yang tidak berzikir. Dan hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Ketika ditanya para sahabat apa perbedaan orang yang hidup dengan orang yang mati, semua jawaban ternyata belum tepat. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan pembeda orang hidup dengan orang mati sangat sederhana, yaitu apabila dia berzikir berarti dia hidup. Apabila dia tidak mau berzikir, maka sesungguhnya dia telah mati. Banyak mayat-mayat yang berjalan. Dia bisa bergerak, dia bisa makan, dia bisa bekerja, tapi dia mati karena dia bergerak tapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan berbagai macam kalimat-kalimat thayyibah. Itu adalah zikir kepada Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, sekaligus bisa mengobati tekanan jiwa atau stres yang dialami oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan kita mengingat Allah, dengan berzikir kepadanya, maka kebahagiaan, ketenangan hadir dalam jiwa kita. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kebahagiaan dan ketenangan yang kita peroleh. Umar bin Khattab pernah berkata, apabila engkau berzikir kepada Allah, niscaya akan bertambah ketenangan. Tapi kalau kamu banyak mengingat makhluknya, mengingat manusia, mengingat harta, mengingat pangkat, mengingat segala huru-hara dunia, maka semakin banyak kegundahan dan kegelisahan yang diperoleh oleh manusia tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sesungguhnya hakikat hidup kita adalah bukan pada apa yang kita miliki di dunia ini, bukan harta, bukan pangkat, bukan semua label-label keduniaan.
Tapi kekuatan hidup kita ini ada pada jiwa kita, pada mental kita, pada pikiran kita. Karena tanpa itu semua, dunia akan sia-sia belaka bagi kita. Oleh karena itu, menghadapi tahun 2025, maka tingkatkanlah untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhilah cara-cara perayaan tahun baru yang dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kita tempuh adalah tingkatkanlah berbakti kepada kedua orang tua. Tingkatkanlah membaca Al-Quran. Tingkatkanlah berdoa kepada Allah. Tingkatkanlah berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mampu untuk melakukan kita semua, maka sungguh kita telah mendapatkan sebuah kekuatan hidup yang bisa untuk menahan segala ujian dan cobaan, karena memang mental dan jiwa kita sudah berada pada posisi yang sangat kuat, dan semuanya itu intinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, dengan pergantian tahun ini maka semakin mendekatlah ajal dari umur yang Engkau telah tentukan. Ya Allah, hamba hanya berharap sisa umur yang tidak terlalu lama, umur yang penuh keberkahan, umur yang penuh manfaat dan kebaikan, sehingga hamba meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah, sehingga detik-detik akhir dari napas ini Engkau panggil hamba dengan panggilan yang sangat hamba rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang karena selalu berbakti kepada kedua orang tua, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena selalu membaca Al-Quran, masuklah engkau ke dalam barisan hamba pilihanku dari para nabi, para syuhada, para sholihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang karena selalu berzikir dan berdoa,
masuklah engkau ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.